Tidak masuk bursa calon wali kota Gorontalo, pendukung pasangan Abdul Wahab Thalib dan Yani Suratinoyo mengamuk di DPRD. Meski lagunya tentang anti korupsi diprotes di DPR, grup musik slang belum mau bereaksi. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Jasmine Valentine dalam Liputan 6 Malam. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama dengan informasi aktual baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan bersama seluruh tim redaksi yang bertugas hari ini, segera kita jelang informasi pertama. Saudara, amuk massa pendukung pasangan calon wali kota Gorontalo yakni Abdul Wahab Thalib dan Yani Suratinoyo ternyata belum berakhir. Setelah Senin kemarin merusak kantor Panwas Pilkada Kota Gorontalo, hari ini mereka merusak kantor DPRD Kota Gorontalo. Puluhan pendukung pasangan Abdul Wahab Thalib dan Yani Suratinoyo merusak kantor DPRD Kota Gorontalo. Massa memecahkan kaca-kaca jendela dan fasilitas yang ada di dalam gedung. Mereka menuding DPRD telah mempengaruhi KPUD sehingga pasangan Thalib dan Yani gagal masuk bursa pencalonan wali kota Gorontalo. Pilkada wali kota Gorontalo saat ini memasuki tahap penetapan calon dan pengundian nomor urut. Pilkada diikuti dua pasangan calon, yaitu pasangan Adan Dambea dan Ferianto, serta Zulkarnain Dundan dan Ridwan Produngge. Pemilihan dijadwalkan akan dilakukan bulan Mei mendatang. Samsu Pana melaporkan dari Gorontalo. Saudara, buntut dari penolakan terhadap pengesahan RUU Pelayaran, Serikat Pekerja Pelabuhan Tanjung Priuk Rabu besok akan mogok sejak pagi hari. Aktivitas pelabuhan dipastikan akan terganggu sepanjang hari. Para karyawan tetap berkeras RUU Pelayaran harus dibatalkan. Aktivitas bongkar muat dan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok malam ini masih normal. Namun esok pagi, para pekerja di Tanjung Priok berjanji akan memberikan kejutan. Mereka mengancam akan melakukan mogok di seluruh layanan di Pelabuhan Tanjung Priok mulai pukul 7 pagi sebagai bentuk perlawanan atas disahkannya RUU Pelayaran oleh DPR. Satu bentuk perlawanan kami adalah melakukan mogok nasional Perindo 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana kesepakatan dari pengurus gabungan. Itu mulai kapan, Pak? Kalau Priok sendiri rencana besok pagi. Besok pagi ya, Pak? Besok pagi rencana Priok. Himbauan mogok massal sudah dibuat, termasuk mempersiapkan aspek hukum jika mogok benar-benar dilaksanakan. Pengurus SPSI juga mencoba melakukan inspeksi mendadak ke berbagai aktivitas layanan di pelabuhan untuk memastikan semua karyawan Perindo siap melakukan unjuk rasa. Aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Pelayaran sudah dilakukan sejak pagi tadi. Kendati diserbu ribuan orang anggota DPR tidak bergeming. Hari ini mereka mengesahkan Undang-Undang Pelayaran menjadi undang-undang. Karyawan menentang undang-undang ini karena dikhawatirkan akan mengurangi jumlah karyawan pelabuhan dan mengakibatkan pengangguran. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Antrean panjang warga demi mendapatkan beberapa liter minyak tanah sudah menjadi pemandangan rutin di sejumlah daerah. Minyak tanah kini sudah mulai langka meski Pertamina membantah telah mengurangi pasokan. Padahal program konversi atau pengalihan penggunaan dari minyak tanah ke gas LPG baru akan dimulai bulan depan. Mereka menunggu dan perlu kesabaran. Begitulah sikap warga di kawasan Pancakarya, Kota Semarang saat mengantri. Semuanya demi 2 liter minyak tanah. Mereka pun berbaris mengikuti antrean panjang jerigen di pangkalan minyak tanah. Kendati sudah antre lama, tidak semua mendapatkan 2 liter minyak tanah. Karena jumlah yang dipasok Pertamina ke pangkalan juga terbatas. Ada minyak. Ya kecewa. Ya kecewa dong, udah bisa masak. LPG susah, minyak tanah susah, rakyatnya apa main dipateni pemerintah apa piye to Pak ngene iki Pak. Kelangkaan minyak tanah juga berlangsung di wilayah lainnya di Semarang. Sementara gas LPG pun sulit didapat.
Padahal Semarang bukan daerah yang sudah dibatasi pembelian minyak tanah. Di Temanggung, Jawa Tengah, pangkalan dan pengecer di Kampung Jetis diserbu warga begitu tangki Pertamina datang memasok minyak tanah. Antrean bisa tertib karena warga wajib menunjukkan selembar girik yang dibagikan sebelumnya pihak pengecer. Girik diperlukan untuk menghindari pembeli dari luar daerah. Satu girik berlaku untuk satu kepala keluarga dengan jatah 10 liter minyak tanah, dengan harga Rp2.400 per liter. Tanpa membawa girik, mereka tidak akan dilayani. Di Cilegon, warga sudah tidak kuat mengantri lama-lama, sehingga menitipkan jerigen di pangkalan dan agen minyak tanah. Mereka akan datang mengambil jerigen pada sore hari setelah siang hari sudah menerima pasokan dari Pertamina. Program konversi dimulai 1 Mei mendatang di beberapa daerah, namun belum semua warga siap mengganti minyak tanah dengan gas LPG. Padahal tabung dan kompor gas yang dibagikan Pertamina juga sudah mereka terima. Tim koresponden SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Hujan deras yang terjadi Senin kemarin membuat sejumlah daerah di Jawa Barat dilanda banjir dan juga banjir bandang. Sedangkan di Temanggung, Jawa Tengah, hujan deras yang disertai angin puting beliung menyebabkan ratusan rumah warga rusak berat. Luapan Sungai Citarum ini membuat warga yang tinggal di Bandung Selatan sempat cemas. Sebab ratusan rumah di 2 kecamatan, yakni Dayakolot dan Bale Endah, sudah terendam hingga 1 meter setelah dilanda hujan deras Senin malam. Hingga Selasa siang, air masih belum surut. Banjir juga merendam jalan raya Dayakolot yang menghubungkan kabupaten dengan kota Bandung. Ketinggian air di jalan raya masih setinggi lutut orang dewasa, sehingga kendaraan yang memaksa untuk melintas mogok di tengah jalan. Meski aktivitas warga sudah terganggu, mereka tidak punya pilihan lain. Apalagi setiap tahun banjir selalu melanda kawasan ini. Bukan sering lagi di sini Mas. Oh gitu ya, Udah berapa kali sering. Hujan deras yang melanda kawasan Bogor menyebabkan banjir bandang. Selain memutuskan sebuah jembatan di Ciomas, 5 rumah warga hanyut dan 4 lainnya terancam roboh. Meski tidak ada korban jiwa, warga sempat cemas karena kuatnya arus banjir bandang yang menghantam rumah warga. Air datang, itu kayak air mendidih. Gemuruh gitu. Menggumpal airnya. Terus? Kan bangunan ambruk. Itu jembatan ke bawah pendakinya, ke bawah arus. Di Purbalingga, Jawa Tengah, ratusan rumah rusak diterjang angin puting beliung saat dilanda hujan deras sekitar 2 jam. Puluhan rumah bahkan rata dengan tanah akibat ditimpa pohon besar yang tumbang. Angin yang berhembus begitu kencang ini membuat sejumlah warga ketakutan dan mereka berhamburan keluar rumah. Petanya kan angin gede, ada petir banyak. Oh gitu. Tapi lama-kelamaan tambah gede. Terus gimana? Udah, ini pada jatuh semua, ini pada ketakutan. Setelah rumahnya tidak bisa dihuni, kini mereka terpaksa mengungsi atau menumpang di tempat saudara atau kerabat. Tim koresponden SCTV melaporkan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kebakaran yang menghanguskan belasan rumah dan bangunan semi permanen di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan mengakibatkan ratusan warga ditampung di tenda pengungsian. Sebagian besar warga masih trauma dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. 50 kepala keluarga di RT 12 RW 2 Cipete Utara, Jakarta Selatan terpaksa harus menghabiskan malamnya di tenda pengungsian tak jauh dari lokasi kebakaran. Sebagian besar warga yang berprofesi sebagai pedagang dan pemulung ini mengaku belum tahu rencana mereka ke depan, baik rencana pindah maupun kembali membangun tempat tinggalnya. Rencananya ya saya masih begini gimana ya, belum tahu dah. Ya nunggu ini aja nanti prosesnya dari RT apa gimana gitu kan. Saya belum pasti dah. Hingga Selasa malam, bantuan bagi para korban terus berdatangan. Namun sebagian korban masih mengalami trauma atas kejadian yang menimpa mereka. Api menghanguskan belasan rumah dan bangunan semi permanen Selasa siang dan menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Api semakin membesar karena sebagian besar rumah warga terbuat dari triplek dan di dalam rumah ada tabung gas. Riko Anggara dan Amar Sujarwadi melaporkan dari Jakarta. Saudara, terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok mulai membuat resah warga dunia. Sejumlah protes dilancarkan untuk mendesak pemerintah masing-masing menurunkan harga. Hal itu pula yang terjadi di Mesir dan juga di Haiti. Protes warga menuntut diturunkannya harga kebutuhan pokok itu berakhir dengan bentrok. Ribuan warga membanjiri ibu kota Haiti, Port-au-Prince, memprotes kenaikan harga pangan.
Pengunjuk rasa membakar sejumlah ban bekas dan mengayun-ayunkan kayu ke udara. Mereka juga membakar ban di depan Istana Presiden. Petugas pemadam kebakaran pun harus didatangkan untuk mengendalikan api yang berkobar. Warga Haiti yang sebagian besar berpenghasilan kurang dari $2 Amerika Serikat perharinya sangat terpukul dengan kenaikan harga pangan yang mencapai 50% sejak 1 tahun terakhir. Di Mesir, unjuk rasa menolak kenaikan harga dan rendahnya upah telah berlangsung selama 2 hari. Bentrok mewarnai unjuk rasa di kota Mahala El Kobra pada hari kedua. Konfrontasi ini berawal ketika sekelompok pemuda berkumpul di lapangan utama kota Mahala El Kobra. Mereka melempari baliho bergambar Presiden Mesir Husni Mubarak. Polisi langsung menghadang kelompok pemuda itu dan membubarkan mereka dengan gas air mata. Sebagian pengunjuk rasa terkena hantaman tongkat polisi, namun sebagian lagi melawan dan balik melempari polisi dengan batu dan gas air mata. Hasil akhirnya 15 pemuda dan 5 polisi terluka, sementara 25 orang ditangkap. Protes dan kekerasan kini marak di Mesir, menyusul kenaikan harga minyak dan beras hingga hampir 2 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir.